Semuanya, perkenalkan, nama saya Malvin Yan, absen 21, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, asal-usul nama Kerajaan Sriwijaya. Nama Kerajaan Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang artinya gemilang dan Wijaya yang artinya kemenangan, yang jika digabungkan artinya kemenangan yang gemilang. Lalu, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada 650 Masehi dan Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Lalu berikut adalah bukti fisik bahwa Sriwijaya telah menaklukkan Jambi. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua adalah prasasti Karang Berahi. Lalu ada juga prasasti yang menunjukkan bahwa Sriwijaya telah menaklukkan Ligor, yaitu prasasti Ligor. Lalu ada 3 sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Berita Arab. Para bangsa Arab menyebutkan Sriwijaya sebagai Zabak, Zapai, atau Sribusa. Lalu yang kedua ada Berita Cina. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan pedagang Cina yang singgah di Sriwijaya. Sebutan Sriwijaya bagi bangsa Cina adalah Silofosis atau Fosi. Lalu yang ketiga, Berita Arab. Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India, yaitu Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola. Bukti bahwa kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan dengan kerajaan di India terdapat pada prasasti Nalanda. Raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa raja penting saja dalam Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Puntahyan. Puntahyan adalah raja pertama yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya dan ia mampu meluaskan daerah kekuasaan Sriwijaya hingga ke Jambi. Yang kedua adalah Raja Balaputradewa, merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa menjalin hubungan luar negeri, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India seperti Kerajaan Benggala, Nalanda, dan Kerajaan Chola. Berikut pada prasasti Nalanda. Lalu, Balaputradewa meminta kepada Raja Dewa Baladewa dari Kerajaan Nalanda atau dinasti Pala untuk bekerja sama untuk berkenan membebaskan 5 desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Yang ketiga adalah Raja Sangramawijaya Tunggawarman, adalah raja yang mendapat mendirikan sebuah biara di Kerajaan Chola untuk tempat tinggal para biksu dari Kerajaan Sriwijaya. Dan pada saat masa pemerintahnya, Kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari Kerajaan Chola yang membuat raja jadi ditawan. Lalu kita berbicara tentang aspek sosial pada masa Kerajaan Sriwijaya. Praktik pendidikan pada masa Hindu-Buddha terlihat pada masa Kerajaan Sriwijaya karena terdapat dibuktikan melalui prasasti Nalanda dan kronik Ising. Lalu kronik Ising mengatakan bahwa adanya pendeta Buddha terkenal bernama Sakyakirti di Sriwijaya. Lalu berita Tibet mengatakan bahwa adanya pendeta yang bernama Atika yang belajar agama Buddha di Sriwijaya dengan guru yang bernama Dharmapala. Lalu kita beralih ke aspek ekonomi. Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai negara kerajaan maritim. Adanya letaknya yang strategis, pelayaran di Semenanjung Melayu, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Dan Kerajaan Sriwijaya telah menjalin dagangan dengan mancanegara seperti Cina dan India. Lalu berikut adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kota Kapur. Yang kedua, prasasti Ligor. Yang ketiga, prasasti Palas Pasema. Prasasti Hujung Langit. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Talang Tuo, Prasasti Karangberahi, Candi Muara Takus, Candi Bahal. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.